Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu habis ini absen dulu ya. Nanti kalau Ibu panggil namanya, nanti akan angkat tangan. Yang pertama Hamzah, Hadir. Faiz. Hadir. Ya, alhamdulillah ya, semuanya masuk semuanya. Sekarang kita masuk ke materi. Coba kalian pikirkan, kenapa bahu bisa bergerak ke segala arah, sedangkan siku hanya ke satu arah? Ada yang tahu? Tidak. Aku tahu karena memiliki sendi. Iya, jawaban kalian bagus. Itu semua berkaitan dengan sendi. Sekarang sendi itu ibarat engsel bagi tubuh kita. Kalau kita tidak ada sendi, mungkin tubuh kita akan kaku seperti robot ya. Sekarang kita coba semuanya, tekuk lututnya. Ya. Itu merupakan contoh sendi engsel. Selanjutnya, coba tekuk bahunya ke segala arah. Putar bahunya, maksudnya ke segala arah. Itu termasuk contoh sendi peluru. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam sendi pada manusia dan kelainannya. Baik, sekarang mari kita sama-sama menonton video singkat tentang jenis-jenis sendi dan kelainannya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk idiatrosis atau sendi gerak inilah yang akan dulu sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Yuk kita bahas satu persatu ya. Luruskan tangan kaki. Dari video itu kalian bisa melihat betapa pentingnya sendi untuk pergerakan tubuh. Bayangkan, kan tadi ibu sudah bilang, bagaimana kalau tubuh kita tidak ada sendi, mungkin tubuh kita akan kaku ya, kayak robot ya. Selanjutnya kita langsung lebih jelas ke materi yang ada di BPT. Nanti ibu yang jelaskan. Baik, Bu. Sandy. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Jenis sendi berdasarkan geraknya ada 3: sinaptosis, amfiartosis, dan diagnosis. Fungsi sendi menghubungkan antar tulang, memungkinkan terjadinya gerakan tubuh, mendukung stabilitas tubuh, dan menahan beban tubuh. Kita ke sendi siartrosis. Siartrosis atau sendi gerak adalah sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Ciri-ciri sendi diartrosis adalah bisa bergerak bebas. Nah, ini contoh sendi diartrosis ada 5: sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Ini di materi sudah ada contoh-contohnya semuanya. Selanjutnya ada gangguan pada sendi. Yang pertama itu ada artrisis, di mana kondisi satu atau lebih sendi mengalami peradangan, menyebabkan rasa sakit, kekakuan, dan pembengkakan. Yang kedua, dislokasi, kondisi di mana tulang bergeser atau keluar dari posisi normalnya di persendian. Yang ketiga, terkilir, gangguan karena tertariknya ligamen sendi oleh gerakan tiba-tiba atau gerakan yang tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, rematik, penyakit autorium yang menyebabkan peradangan sendi, yang menyebabkan rasa nyeri, kaku, dan bengkak.
Selanjutnya, cara merawat sendi. Cara merawat sendi ada beberapa macam, tapi yang ibu masukkan di PPT niki cuma 3. Yang pertama itu olahraga secara teratur, menjaga postur tubuh dan menjaga asupan nutrisi. Sudah paham semua pada materi ini? Ya, sekarang kalian ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok ada 3 sampai 4 orang ya. Pada kelompok tersebut akan membahas materi dengan topik yang berbeda-beda. Nanti habis ini ibu akan kasih LKPD-nya. Ayo silakan berbentuk kelompok 3 sampai 4 orang, Nak. Ayo, ya Bu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti akan kan sudah dapat topiknya sendiri-sendiri. Kelompok 1 dapat jenis sendi, kelompok 2 fungsi sendi, kelompok 3 kelainan sendi, dan kelompok 4 cara menjaga sendi. Lalu itu diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Catat hal-hal penting yang perlu dicatat dalam topik tersebut. Kalau menurut kalian penting itu kalian catat dan buatkan sebuah mind mapping ya. Nanti itu dibuatkan mind mapping. Catatan hal penting itu tadi dijadikan mind mapping. Setelah itu presentasikan di depan kelas perwakilan dari kelompok masing-masing. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik Bu. Sudah Bu. Ayo perwakilan dari kelompok 1. Ini maju ke depan Bu. Iya, maju ke depan perwakilan. Jenis-jenis sendi dan contohnya: sendi yang 1, sendi engsel, contohnya siku, lutut, sendi pelurus, bahu, dan biku. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, siapa perwakilan dari kelompok 2? Ari. Ayo Mbak Ervina. Fungsi sendi menghubungkan tulang. Contohnya berdiri, berjalan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang dari perwakilan dari kelompok 3. Iya, ayo. Mas Adi. Oke, sebentar. Kelompok 3. Nah, kegiatan menyajikan jenis kelainan artritis, gejala nyeri, bengkak pada sendi, penyebab radang sendi. Nah, sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Siapa yang perwakilan dari kelompok 4? Mas Sato. Bagaimana saya bisa menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan rajin merawat tulang dan melakukan makro. Terima kasih untuk anak-anak semua jawaban kalian itu benar semuanya dan bagus. Jadi kita tahu ya, sendi itu penting sekali untuk aktivitas sehari-hari. Kalau sendi bermasalah, kita jalan, kita olahraga, kita nulis pun juga susah. Makanya dari itu kita harus menjaga sendi itu dengan baik. Dengan cara, tadi kan ada cara menjaga sendi. Itu kan ada bermacam-macam, itu bisa kalian lakukan. Biar sendi kita tetap sehat. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi tadi, anak-anak? Ada yang masih belum paham? Bu, penyakitnya itu apa, Bu? Ya, penyakitnya engsel itu penyakit engsel. Iya. Kayak sakit atau itu ya, apa penyakitnya engsel itu kayak kram gitu. Itu penyakit dari penyakit engsel, contoh dari penyakit engsel. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, sudah cukup?
caranya. Contoh dari sehari-hari kayak contohnya sendi engsel tapi dalam bentuk